Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi yang dialami salah satu murid yang saya bimbing spiritualnya, sebut saja namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan bermimpi berada di rumah Bogor di dalam sebuah kamar. Dalam kamar itu ada mamangnya si Fulan, ada juga abangnya dan satu perempuan yang tidak dikenal. Kemudian ada suara tanpa wujud yang mengatakan, "Udah Lan, mumpung ada waktu. Setengah jam lagi kamu bisa bercumbu dan berhubungan intim sama perempuan itu. Karena itu masih jatah kamu, Lan." Kemudian perempuan itu sudah ada di kasurnya bersama mamangnya. Mamangnya Fulan itu ada di sebelah kiri dari perempuan itu. Dan perempuan itu ada di kanannya si mamang. Mereka sambil ditutupi matanya, mamangnya Fulan atau pamannya Fulan itu mengatakan, "Udah Lan, kamu mau berhubungan mah, mamang mah akan tetap di kasur." Setelah itu di batin si Fulan mengatakan, mamang nyuruh saya berhubungan, sedangkan mamang dan abang saya gak mau keluar dari kamar tersebut. Mereka maunya saya berhubungan sama perempuan itu sambil mereka nonton. Dan saya tidak menjawab omongan mamang. Lalu mamangnya itu pindah posisi di sebelah kanan, yang awalnya ada di sebelah kiri. Kemudian mamangnya bicara lagi kepada si Fulan dengan mengatakan, "Udah Lan, kamu mau berhubungan mah? Saya sudah pindah posisi kok. Masa sih kamu masih gak mau juga? Kebangetan kamu kalau gak mau mah." Itulah visual mimpi yang dialami salah satu murid saya. Saya agak repot membacanya karena beda, saya Jawa Timur sedangkan murid saya itu Jawa Barat. Tapi mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang tadi saya baca. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Pada video yang telah lalu pernah juga saya posting tentang mimpi yang dialami murid saya yang lain tentang adanya simbol seorang wanita. Jika murid saya itu laki-laki, kalau Allah sedang mengasihinya, itu bermimpi tentang perempuan yang selalu ada pada mimpinya itu berkaitan dengan perjalanan, bertarekat, menjalani riadoh-riadoh, latihan menuju kedekatan kepada Allah. Yang mana simbol wanita itu mewakili simbol sifat kasih sayang Allah. Tidak semua orang bermimpi perempuan itu berarti dikasihi Allah, tapi karena ada simbol-simbol yang sebelumnya pada mimpi yang dialami orang tersebut, itu saling berkaitan. Begitu juga dengan Fulan yang tadi saya ceritakan, mimpi yang telah lalu pernah dialaminya itu juga bermimpi tentang simbol-simbol perempuan yang saling berkaitan antara mimpi yang satu dengan yang lain. Dan kenapa saya itu mentakwilkan itu adalah simbol perwakilan dari sifat Allah yang Maha Pengasih? Karena si Fulan ini dulunya juga pernah bermimpi bahwa ada lemari, yang mana lemari itu ada di dalam kamarnya, dan di dalam kamar itu ada dirinya si Fulan saja, tidak ada orang lain, pintunya tertutup, dan di atas lemari itu ada keberadaan Abuya Uci.
seorang wali Allah dari Jawa Barat, dan juga ada kehadiran almarhum Syekh Ali Jaber. Kedua orang yang soleh tersebut ada di atas lemari si fulan, yang mana dua orang yang soleh itu dikelilingi orang-orang berjubah putih, yang itu memiliki makna bahwa lemari pakaian yang ada di bawah dari dua sosok orang soleh itu tentang takdir yang akan terjadi, baju-baju spiritual, makom-makom spiritual yang akan didapatkan oleh si fulan di dalam kehidupan nyatanya. Allah sudah mentakdirkannya, ada peluang dia itu akan menduduki makom-makom spiritual, tapi karena lemari itu belum terbuka, karena di saat itu dia belum melakukan mujahadah, tapi setelah bermujahadah bermimpi yang lain, yang ada kaitannya juga tentang kemakrifatan. Nah, sedangkan dua sosok orang yang soleh, yaitu seorang wali Abu Ya'uci dan almarhum Ali Jaber sebagai pendakwah, itu tentang peluangnya yang akan dicapai oleh fulan. Antara fulan itu bisa menjadi seorang wali Allah, atau dia itu hanya sebagai seorang pendakwah seperti halnya Syekh Ali Jaber. Nah, berkaitan dengan mimpi tersebut, makanya di dalam mimpi yang barusan saya ceritakan tentang wanita yang disuruh berhubungan intim oleh mamangnya, itu bukanlah wanita, itu adalah simbol yang memiliki makna tersirat. Begitu juga di saat mamangnya menyuruh fulan berhubungan intim, itu bukan bermakna akan terjadi seperti itu di dalam kehidupan nyata, karena tidak mungkin fulan disuruh berhubungan intim sedangkan pamannya ada juga di dalam kamar tersebut. Makanya itu memiliki makna tersirat. Maknanya adalah Allah memberi petunjuk kepada fulan agar dia melebur dengan takdir dari Allah, yang itu berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau, kitab Futuhul Ghaib, terbukanya kegaiban. Beliau menjelaskan tentang bersatu dengan Tuhan. Bersatu dalam tanda kutip, bukan berarti zatnya Allah menyatu dengan manusia, bukan, karena itu tidak akan mungkin terjadi. Maksud dari bersatu dengan Tuhan yang dikatakan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah mengosongkan hati kamu dari makhluk, hawa nafsu, dan lain-lain selain Allah, sehingga hati kamu hanya dipenuhi oleh Allah dan perbuatan Allah saja. Kamu tidak bergerak kecuali dengan kehendak Allah saja. Kamu akan bergerak jika Allah menggerakkan kamu. Keadaan seperti ini dinamakan fana. Fana ialah yang dimaksud dengan bersatu dengan Tuhan. Tetapi harus diingat bahwa bersatu dengan Tuhan itu tidak seperti bersatu dengan makhluk atau dengan yang selain Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-Khaliq itu tidak sama dengan apa saja yang kamu duga. Hanya orang yang telah mengalami dan menyadari bersatu dengan Tuhan itu sajalah yang dapat mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan bersatu dengan Tuhan itu. Jadi, bersatu dengan Tuhan itu bukan secara fisik, tapi perbuatan Allah menyatu kepada manusia. Kepada siapa? Tentunya para kekasih Allah. Makanya saya katakan wanita itu simbol dari sifat Allah yang Maha mengasihi. Fulan insya Allah ditakdirkan menjadi salah satu orang yang dikasihi Allah, yang mana nantinya jika itu tercapai, dia akan mengalami seperti yang Allah firmankan, disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah berfirman, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan seterusnya. Itu tentang tajalli. Allah menampakkan perbuatan kepada orang yang dikasihnya itu dengan cara kegoibannya, menyatu tanpa menempel, tanpa memasuki. Nah, orang seperti itu harus berhasil menguasai hawa nafsu. Begitu juga fulan di dalam mimpi itu, anjuran yang tersirat adalah fulan agar berhasil menguasai hawa nafsunya. Jangan memperturuti hawa nafsunya sehingga nantilah terjadi seperti yang saya jelaskan barusan. Semoga hal ini menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.